warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Tujuan dari pembuatan video ini untuk menjelaskan secara rinci teori organisasi pengabdian dan ekonomi. Simak video sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afiani Dalla Puspita dengan NIM A1D524009 dari kelompok 4. Organisasi pengabdian adalah entitas yang berorientasi pada kegiatan sosial dan ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Organisasi pengabdian seringkali berkaitan dengan lembaga yang berfokus pada upaya untuk memberikan manfaat sosial kepada masyarakat tanpa mengejar keuntungan finansial. Organisasi pengabdian memiliki ciri-ciri seperti non-profit, berorientasi publik, dan memiliki struktur kelembagaan yang relatif independen dari pemerintah. Definisi organisasi ekonomi merujuk pada bentuk organisasi yang bertujuan untuk mengelola sumber daya dan kegiatan ekonomi, baik dalam lingkup bisnis maupun pemerintahan, guna mencapai tujuan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan ekonomi. Menurut beberapa sumber dari Jurnal Indonesia, yang pertama Jurnal Ekonomi dan Pembangunan dari UMS, jurnal ini menjelaskan bahwa organisasi ekonomi sering dikaitkan dengan struktur dan cara peraturan atau pengaturan sumber daya untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam produksi serta distribusi barang dan jasa. Organisasi ekonomi mencakup institusi yang beroperasi dalam sektor formal maupun informal, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Yang kedua, Jurnal Manajemen dan Organisasi dari IPB. Jurnal ini menekankan bahwa organisasi ekonomi tidak hanya mencakup entitas bisnis seperti perusahaan, tetapi juga mencakup lembaga keuangan, pemerintah, dan organisasi nirlaba yang mempengaruhi proses ekonomi melalui pengambilan keputusan, distribusi sumber daya, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan. Ruang lingkup organisasi pengabdian di Indonesia berdasarkan beberapa jurnal terbaru meliputi berbagai kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, ruang lingkup ini mencakup pemberdayaan masyarakat, berarti kegiatan yang fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat atau kelompok tertentu, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Hal ini termasuk pelatihan kewirausahaan, edukasi kesehatan, dan pengembangan teknologi tepat guna. Pendidikan berkelanjutan, yang berarti pengembangan kapasitas pendidikan melalui pelatihan guru, pengembangan sekolah atau madrasah, dan pendidikan untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan, seperti konservasi lingkungan dan kesadaran sosial. Penerapan teknologi, yang berarti implementasi teknologi tepat guna yang dapat digunakan oleh masyarakat lokal untuk meningkatkan produktivitas, seperti pembuatan pupuk organik, inovasi dalam pertanian, dan adopsi teknologi digital untuk UMKM atau bisa disebut dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelatihan dan pengembangan kapasitas, yang berarti aktivitas yang mencakup pelatihan keterampilan, peningkatan literasi digital, dan program pelatihan khusus untuk kelompok tertentu, misalnya pelatihan pengelolaan sampah atau ekoenzime. Yang kedua, ruang lingkup organisasi ekonomi. Ruang lingkup organisasi ekonomi di jurnal-jurnal Indonesia terbaru mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis. Beberapa topik yang sering dibahas dalam jurnal-jurnal ini meliputi ekonomi makro dan mikro, yang berarti termasuk kebijakan moneter, kebijakan fiskal, analisis pertumbuhan ekonomi, pasar keuangan, serta dampak ekonomi global pada ekonomi lokal. Ekonomi pembangunan, yang berarti fokus pada isu-isu seperti pembangunan daerah, ekonomi pertanian, pengelolaan sumber daya alam, serta perencanaan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi industri dan manajemen, yang berarti termasuk analisis tentang struktur industri, perilaku dasar, strategi bisnis, inovasi, serta pengembangan usaha kecil dan menengah atau UMKM. Ekonomi publik dan kebijakan pemerintah, yang berarti mencakup studi mengenai kebijakan publik yang berhubungan dengan ekonomi, seperti pengelolaan anggaran negara, investasi publik, dan administrasi ekonomi. Ekonomi keuangan, yang berarti mengkaji topik terkait dengan manajemen keuangan, pasar modal, perbankan, investasi, serta risiko keuangan. Halo
semuanya, perkenalkan nama aku Tio Uli Agustin Simamora dengan NIM A1D524013. Di sini aku akan menjelaskan tentang tujuan dan metode dari organisasi pengabdian. Ada 3 tujuan dari organisasi pengabdian dan 4 metode dari organisasi pengabdian. Tujuan dari organisasi pengabdian masyarakat yang diangkat dari jurnal-jurnal terbaru di Indonesia adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan pelayanan. Beberapa tujuan spesifik meliputi: yang pertama, peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat. Kegiatan pengabdian seringkali bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan komunitas sasaran, seperti pelatihan kewirausahaan atau edukasi kesehatan. Yang kedua, penyelesaian permasalahan masyarakat. Pengabdian ditunjukkan untuk membantu mengatasi berbagai kendala atau tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Yang ketiga, penerapan hasil penelitian dalam masyarakat. Salah satu tujuan penting adalah mengaplikasikan hasil penelitian akademik untuk memberikan solusi yang praktis di komunitas, sehingga penelitian tersebut memberikan dampak langsung pada kesejahteraan. Melalui tujuan-tujuan ini, organisasi pengabdian berharap dapat menciptakan perubahan positif dan berkelanjutan di masyarakat sasaran. Metode organisasi pengabdian. Tahap-tahap dalam metode pengabdian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Observasi dilakukan sebelum melakukan pemetaan wilayah untuk mengetahui gambaran awal wilayah yang akan digunakan sebagai sasaran kegiatan pengabdian. Observasi lapangan dilaksanakan dalam waktu 1 minggu dengan output berupa gambar lokasi, kondisi masyarakat, dan potensi yang ada di lokasi. Yang kedua, perencanaan program pengabdian. Langkah perencanaan dilakukan dengan membuat peta transek yang memuat informasi persebaran penduduk. Kemudian, hasil perencanaan ditindaklanjuti dengan menyusun program pengabdian dan dikonsultasikan dengan perangkat desa dan ketua PKK. Hasil yang telah dikonfirmasi dirinci dalam langkah yang diusulkan. Yang ketiga, pelaksanaan program pengabdian. Pelaksanaan program dilakukan dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Pada tahap pelaksanaan ini dapat menjadi solusi atas permasalahan muncul di lokasi sesuai hasil observasi dan perencanaan. Yang keempat, evaluasi program pengabdian. Tahap ini untuk mengevaluasi pelaksanaan program pengabdian dan menghimpun masukan yang berasal dari masyarakat, perangkat desa, dan akademisi. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Inami Surati Marzuko ZA dengan NIM A1D524025. Di sini saya akan membawakan materi tentang tantangan dalam organisasi pengabdian dan ekonomi serta hubungan antara organisasi pengabdian dan ekonomi. Dalam organisasi pengabdian dan ekonomi, ada beberapa tantangan yang dapat terjadi, yaitu yang pertama, ketimpangan ekonomi. Perbedaan yang mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kaya dan miskin menyulitkan pemerataan pembangunan. Yang kedua, pendidikan. Banyak daerah yang masih mengalami kesulitan dalam akses pendidikan berkualitas yang mempengaruhi kemampuan sumber daya manusia. Yang ketiga, keterbatasan akses infrastruktur yang belum memadai. Keterbatasan infrastruktur seperti transportasi dan teknologi menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Yang keempat, pemberdayaan UMKM. Meskipun UMKM berpotensi besar, banyak yang menghadapi kesulitan dalam akses modal dan pemasaran. Yang kelima, kesehatan dan kesejahteraan. Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, yang berpengaruh pada produktivitas. Yang keenam, perubahan iklim. Isu lingkungan dan perubahan iklim berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. Hubungan antara organisasi pengabdian dan ekonomi di Indonesia menunjukkan pentingnya pengembangan komunitas dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Dalam banyak penelitian, organisasi pengabdian masyarakat sering berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal yang mencakup pelatihan kewirausahaan, pemasaran produk, dan pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Misalnya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemasaran produk lokal melalui pelatihan digital dan sosial media dapat meningkatkan pendapatan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan timbal balik, yaitu organisasi pengabdian yang aktif membantu masyarakat yang dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal. Di sisi lain, ekonomi yang lebih baik memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam program-program pengabdian, menciptakan siklus positif di mana pengembangan ekonomi dan pengabdian sosial saling mendukung. Dengan demikian, integrasi antara kedua aspek ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.